Presiden Jokowi menunjukkan kecemasannya dengan menunjukkan sebuah kalimat yang powerful kan, bahwa saya menguasai informasi. Pasokan informasi dari sekian banyak lembaga intelijen ada di tangan saya. Kan seolah-olah ingin menunjukkan power kan ya. Tapi di balik itu psikologi punya alasan untuk berprasangka. Jangan-jangan di balik itu sesungguhnya ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan, itu yang harus dikaji. Demikian pula penggunaan kosakata yang agresif, bulldozer dan seterusnya. Jangan-jangan ini juga merupakan proyeksi, kebalikan dari isi hati yang sesungguhnya. Boleh nggak saya memberikan tafsir yang lain selain tadi kecemasan? Ini ada keangkuhan, seolah-olah kekuasaannya itu tak terbatas gitu. Sehingga dia bisa mendayagunakannya itu tanpa kontrol. Karena kebetulan sekali memang dalam konteks ini oposisi lemah sekali kan. Jangan-jangan frasa kata itu selain tadi bentuk kecemasan itu bagian dari keangkuhan. Psikologinya anak-anak Rempang, Melayu Rempang yang harus angkat kaki padahal bertahun-tahun oleh kakek nenek mereka diceritakan, "Nak, cintai kampung halamanmu. Nak, kau tengok di depan sana. Itu makam datuk kau. Tiap malam kami berdoa untuk datuk kau. Nanti menjelang Idul Fitri, nak, datanglah, ziarahlah, siramlah, kasih bunga dan segala macam." Dan dalam beberapa bulan yang akan datang ini, bahkan sekarang ya, 1 bulan kan ya, sudah harus angkat kaki. Anak-anak itu bertanya, "Mak, dulu Mak bagi tahu kami ini supaya menjaga kampung kami, Mak. Makam tuh dijaga, nak, tanah ini dijaga. Di mana kau minum air tuh suatu saat kau akan kembali ke situ. Tapi besok kita harus pindah, Mak. Gimana, Mak? Pernah tidak terpikir?" Nah, itu yang saya pertanyakan. Dan itu tidak terbeli. Oh, tidak terbeli, Mak. Tidak terbeli. Memorable itu Tidak terbeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini yang membicarakan kewarasan. Hari ini kita diserbu oleh situasi di mana kekerasan ada di mana-mana. Tapi pembahasan mengenai psikologi kekerasan dari kekuasaan di tahun politik itu mungkin menjadi sangat menarik untuk didiskusikan supaya kita tetap bisa menjaga kewarasan di era itu atau di era ini. Nah, ada punggawa, penghulu yang justifikasinya kuat karena knowledge-nya ada di situ. Saya menghadirkan Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya terima kasih banget nih. Karena justru Mas BW yang tadi memberikan pembenaran mengapa saya harus ikut cawe-cawe pada tema ini. Kalau enggak, tadi saya berpikir, nanti orang-orang nyinyir nih. Sejak kapan nih orang ngomong politik? Dia bukan orang politik, nggak pernah belajar politik, anggota parpol juga bukan. Itu kesalahan kita. Kalau ngomong tahun politik seolah-olah cuman ada korupsi politik. Padahal kan kita warga negara. Saya warga negara, punya KTP. Boleh dong bicara politik. Satu itu. Cuman yang kedua sebenarnya knowledge-nya gitu loh. Mas, kita jarang sekali mendiskusikan psikologi kekerasan di tahun politik. Padahal kita ada banyak contohnya. Saya cuplik aja sebagian gitu. Penggunaan kata-kata meeting dalam konteks psikologi itu akan menjadi sesuatu. Bukan sekedar kekerasan. Kan ada kekuasaan. Penggunaan kosakata cawe-cawe itu bisa masuk di situ. Terus udah gitu pernyataan Bapak Presiden bahwa saya tahu persis karena saya mendapatkan informasi intelijen. Itu bisa dilihat dari sisi psikologik. Belum lagi sebenarnya psikologi kekuasaan yang menggunakan kekerasan fisik. Dan di Rempang yang menarik itu, Mas Indragiri. Menarik. Pilihan kata itu nggak tepat, Mas. Apa yang cocok gitu? Ya menyedihkan. Menarik karena sangat menyedihkan. Menyedihkan dan terus terang tadi pagi saya datang ke sini dengan perasaan hati yang sakit, Mas. Ketika melihat tayangan video Bang Long, salah satu tokoh pemuda di sana yang dipaksa harus melepas kaosnya oleh aparat penegak hukum dan dia bersikeras tidak mau melepas kaosnya. Bagi saya ini bukan semata-mata masalah melepas kaos, Mas. Masalah kehormatan, masalah martabat, masalah harga diri. Ya, penghormatan terhadap manusia, penghormatan terhadap pemilik tanah, tuan rumah, mereka yang sudah turun-temurun hidup di sana. Jadi Bang Long sebenarnya sedang menunjukkan harga diri dan kehormatannya, pride-nya. Dan ada juga satu orang yang diamankan sudah dalam kondisi telanjang dada, tapi mahkota Melayunya tetap dia kenakan. Saya tidak mendengar suara mereka, Mas, tapi menyaksikan visualisasi macam itu, terus terang hati saya ikut sakit, Mas. Itu dari sisi rakyat Melayunya, dari sisi keponggahannya, kekuasaan. Memang menyedihkan ya bahwa kalau kita baca hasil riset nih, Mas, memang di masa-masa menjelang pemilu, entah secara kebetulan, entah secara organisasi, memang eskalasi kekerasan itu nyata. Bukan hanya di Indonesia.
tapi juga di sekian banyak negara termasuk Amerika lah. Kita ingat waktu Donald Trump dinyatakan kalah, langsung terjadi penyerbuan sedemikian rupa. Tetapi saya tidak menyangka bahwa di Indonesia hari ini ternyata juga ada eskalasi kekerasan yang menurut saya nyata. Yang notabene kontras dengan pernyataan Presiden Jokowi sendiri. Ups. Apa misalnya contohnya? Ingat tidak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan, belum lama, dia katakan, ini kan pesta demokrasi, semua gembira, semua senang. Baik. Tetapi pernyataan Presiden Jokowi yang terakhir bahwa dia tahu tentang apa yang terjadi di masing-masing parpol dan informasi atau pengetahuan itu dia peroleh berdasarkan pasokan informasi dari sekian banyak organisasi intelijen, ini kan bertentangan. Pernyataan bahwa saya tahu loh apa yang terjadi di masing-masing parpol, toh saya punya bias, ada bin dan segala macam. Ini sebetulnya Presiden Jokowi ingin mengatakan apa ya? Dan kepada siapa itu ditujukan? Alih-alih terjawab, justru saya memotret ini ada tanda-tanda kecemasan ini orang. Jadi kan paradoks, di satu sisi dia katakan coba tenangkan masyarakat, ini pesta loh, kita kenduri rame-rame ini. Tapi dari sisi terlihat yang begitu kental di mata saya, adanya kecemasan di situ. Tinggal lagi kita harus menemukan jawabannya semestinya. Ini kecemasan terkait apa ini? Kecemasan terkait kehidupan bernegara kita, atau jangan-jangan kecemasan pribadi yang saya juga tidak tahu itu apa gitu. Saya ngelihatnya kecemasan pribadi. Jangan-jangan. Tapi kalau pembicara kecemasan pribadi, apa sesungguhnya sisi yang menggelisahkan itu? Apa yang harus dicemaskan? Kita kan terjawab kan ya? Ini belum terjawab. Kalau menurut saya, semestinya DPR itu langsung datang, duduk rame-rame, mengatakan, coba jelaskan lebih jauh. Ini sebetulnya yang Anda kuping dari kami itu apa? Demikian pula kepala lembaga-lembaga intelijen juga harusnya dipanggil. Apa sesungguhnya informasi yang kalian kais sedemikian rupa lalu kalian pasok kepada kepala negara? Peristiwa ini kan mirip peristiwa skandal Watergate, Mas. Nixon. Jangan-jangan kita hari ini lebih aman bicara soal Nixon ya. Jangan-jangan ada mega skandal. Kok kenapa jadi mega skandal? Masuk akal kita berspekulasi semacam itu, Mas. Karena toh kalimat dari Presiden Jokowi juga tidak tuntas. Apapun itu, saya ingin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu menyebar luaskan ketegangan, mewabahkan kecemasan, ketakutan, paranoia, kecurigaan satu sama lain. Apakah itu kekerasan? Menurut saya sinonimnya ke sana. Yes. Dan ini kan ada beberapa pihak ya. Satu, kalau presiden melakukan pernyataan seperti itu dan dikualifikasi sebagai kekerasan, terus kemudian dia kan punya instrumen. Sobat, di bawahnya itu kan ada militer, ada penegak hukum, ada menteri. Terus udah gitu juga ada labirin, ada masyarakat. Itu kan jadi kompleksitasnya itu jadi luar biasa sekali. Saya kemarin melihat kalau pakai kasus contoh Rempang gitu ya. Tiba-tiba Pak Menteri mendadak soleh harus pakai pici ketika ketemu dengan masyarakat. Masyarakat pun sebenarnya ada bias loh. Yang ditemui itu tokoh masyarakat, bukan masyarakat pada umumnya. Karena terbukti ada video dia melarikan diri ketika emak-emak ingin berkomunikasi. Terus kedua, ada contoh yang tadi kan saya juga dapat dari Mas Reza juga kan. Ada contoh Mas Bangloh yang kemudian tidak mau bajunya direnggut. Bangloh. Cuman ada lagi kemudian satu kelompok masyarakat yang necis banget. Saya nggak tahu itu mewakili kepentingan siapa, yang menyatakan bahwa prosesnya udah oke-oke aja gitu. Dan lagi-lagi masyarakat belum pernah ditemui secara langsung. Ya. Saya menyayangkan ini di tayangan video yang sepertinya diproduksi oleh Polres Rempang itu, yang sekarang sedang kita lihat nih. Itu dituliskan nama menterinya siapa. Nanti kita tunjukkan ya, gitu. Kita insert di dalam video ini. Tapi ketika konon ada tokoh pemuda yang sudah memberikan persetujuannya, berdiri di samping menteri, tidak ditulis tuh namanya siapa, pekerjaannya apa, statusnya dalam misalnya masyarakat Melayu sebagai apa. Sehingga bobot bahwa dia itu adalah seorang wakil atau representasi masyarakat Melayu, saya pribadi sampai detik ini masih saya pertanyakan. Lebih-lebih nih Mas, bisa kelihatan lah. Tentu dia tahu kan akan bertemu dengan menteri. Ini sebuah pertemuan yang direncanakan kan, bukan pertemuan yang mendadak seperti tahu bulat gitu kan, digoreng dadakan gitu, bukan gitu kan. Tapi dalam sebuah pertemuan yang saya yakin direncanakan yang penting itu, lihat cara dia berbusana.
Tidak ada lagi simbol kemelayuan yang dia bawa dalam pemunculan dia di depan kamera itu. Dia pakai nama perusahaan lah, logo perusahaan. Jadi siapa gitu? Ya maaf kata, kalau situasi damai tentu saja kita gembira. Tapi saya jadi bertanya-tanya, ini kedamaiannya akan seberapa lama? Jangan-jangan saya khawatir orang ini tidak sungguh-sungguh merepresentasikan masyarakat Melayu yang pada akhirnya nanti cepat atau lambat akan memunculkan situasi keterpecahan antar masyarakat Melayu. Mudah-mudahan tidak demikian. Saya ingin geser sedikit Mas Reza dari Rempang. Saya mau naikin tuh ke yang lebih umum. Soal proyek strategis nasional. Konsorsium Reformasi Agraria membuat catatan bahwa tahun ini dan tahun lalu wilayah konflik yang meletus gara-gara persoalan agraria itu luar biasa banyaknya. Catatannya tuh mengatakan tahun lalu itu ada sekitar 52 konflik dan 38 itu ada di daerah proyek strategis nasional. Dan semakin menyedihkan adalah karena suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya masyarakat di daerah-daerah tersebut berbenturan dengan aparat kepolisian. Berbenturan. Dalam sejumlah rekomendasi yang saya sampaikan ke Posko Presisi Mabes Polri, Mas. Saya katakan begini, bukankah Polri kita itu sudah mencoba konsekuen dengan istilah perpolisian demokratis? Istilah ini sebetulnya diangkat sejak dulu lah, zaman Jenderal Tito Karnavian. Boleh dong kemudian saya menagih seberapa jauh kemudian Polri konsekuen dengan perpolisian demokratis itu. Apa yang ingin saya katakan? Polri tampaknya harus sungguh-sungguh menghayati bahwa kata keamanan hari ini tidak cukup dimaknai sebagai tidak adanya kejahatan, tidak adanya huru-hara, tidak adanya konflik, benturan fisik, dan seterusnya. Tidak cukup. Itu definisi keamanan tempo dulu. Masih ingat Kapolri Jenderal Awaludin Jamin? Profesor, Sekian puluh tahun silam, dia sudah memberikan gambaran tentang keamanan yang menurut saya sangat jernih dan relevan untuk diingat-ingat kembali hari ini. Apa kata dia? Definisi atau uraian keamanan yang dikemukakan oleh Kapolri Awaludin Jamin itu mirip dengan definisi dari PBB, bahwa keamanan itu adalah situasi di mana hak-hak masyarakat terpenuhi dan bebas dari perasaan tertindas. Itu dia. Relevan dong hari ini. Dalam kasus Rempang, dalam kasus Wadas, dalam kasus sekian banyak yang Mas sebut tadi itu, kita bertanya-tanya, kalau Polri memang mau konsekuen dengan perpolisian demokratis, lalu menciptakan keamanan, maka dua hal ini tidak bisa dikesampingkan. Sebut lagi tadi Mas Reza, dua hal itu. Dua hal itu yang utama. Sebetulnya cukup panjang, tapi esensi yang paling saya tangkap dan sekali lagi relevan dengan situasi hari ini adalah pertama, keamanan ditandai oleh terpenuhinya hak-hak masyarakat. Satu. Yang kedua, masyarakat terbebas dari perasaan tertindas. Ini dia sebenarnya sedang bicara hal yang fundamental ini. Sangat, Mas. Nah, anggaplah ini kita coba benturkan ini dua definisi keamanan. Satu, keamanan dianggap sebatas sebagai tidak ada kejahatan, tidak ada huru-hara, tidak ada pencoleng, tidak ada benturan fisik, tidak ada lempar-lempar batu. Kalau cuma itu targetnya gampang sebenarnya kan di Rempang. Gampang. Tangkap semua, masukkan dalam sel, selesai, aman. Aman kan? Aman. Tidak ada lagi penutupan jalan. Tidak ada lagi benturan antara aparat dengan masyarakat sipil. Dan itu ditunjukkan dan itu sebenarnya bagian dari penyebar teror. Yang saya khawatirkan kalau kemudian situasi semacam di Rempang, Wadas atau seterusnya kita bandingkan dengan definisi keamanan yang kedua, yaitu terpenuhinya hak-hak masyarakat dan bebas dari perasaan tertindas, ya tanda tanya besar dong. Tanda tanya. Karena itu kembali nih ya, saya ke Posko Presisi saya katakan, masa tidak bisa sih Polri dengan data yang nyata ini dari lapangan mengatakan tunda atau bahkan stop karena ini berpotensi memunculkan gejolak yang luar biasa yang ujung-ujungnya tadi kalau sebatas kita bicara antara relasi polisi dengan masyarakat ansih, ini akan sangat potensial menghadap-hadapkan polisi dengan masyarakat dalam situasi yang amat sangat tidak disertai dengan kepercayaan satu sama lain. Apalagi polisi punya kewenangan subjektif sebenarnya kan untuk menentukan kebijakan apa yang perlu ambil di lapangan. Gitu kan?
Ibaratnya lah begini ya, ibaratnya kalau Polri mengatakan kita terpaksa misalnya menghentikan sebuah aksi unjuk rasa, kita tidak berikan izinnya dan seterusnya. Nah, untuk situasi semacam di Rempang yang sudah nyata-nyata di depan mata kita memunculkan kegelisahan luar biasa, kenapa Polri tidak coba mainkan itu? Muncullah sebuah pertanyaan lah, bukan gugatan. Ada kesan kuat bahwa kemudian Polri ini sangat memihak pada kepentingan atas, mengabaikan kepentingan bawah. Kalau itu benar adanya, maka sesudah inilah yang merupakan antitesis terhadap perpolisian demokratis. Poin pertama dalam perpolisian demokratis itu apa, Mas? Banyak lah yang mungkin orang punya rumusan. Yang ada di saya simpan di kepala saya. Poin pertama yang menjadi indikator perpolisian demokratis adalah keberpihakan polisi lebih pada masyarakat ketimbang pada elit. Kenapa tadi saya sebut fundamental? Karena kalau tadi pemberian hak, itu kita lagi ngomong keadilan sebenarnya. Pemenuhan keadilan. Jadi polisi yang demokratis itu dia akan memastikan keadilan itu tidak senjang. Tapi di situ bukan hanya polisi, Mas Reza. Ada tentara juga di situ. Mau meeting pula. Ada kalau tidak salah 8 atau 9 wajib TNI itu. Yang pertama harus ramah kepada masyarakat. Ada definisi barunya kemudian. Ini hari-hari ini nih ada sejumlah kosakata yang ada muatan agresifnya lah ya. Tapi yang 8 itu bisa disebutin nggak? Yang di mana kaitannya dengan tapi yang poin pertama saya ingat adalah ramah. Oke. Prajurit TNI itu harus ramah kepada masyarakat. Harus ramah kepada masyarakat. Itu sebabnya frasa kata meeting didefinisikan merangkul. Mungkin dalam bentuk itu ya, mau ingin menunjukkan keramahan. Begini. Bukan kemarahan. Kalau konteks perkataan Panglima TNI itu kita simak semuanya berdasarkan video yang beredar, saya terus terang agak ragu bahwa meeting di situ bisa disamakan dengan merangkul. Tidak. Orang dia mau kirim pasukan dengan menggunakan alat-alat segala itu di mana konteks merangkulnya itu di mana gitu ya. Ya mungkin merangkul kan begini kan gitu dengan posisi leher terjepit. Lagi-lagi ini sebetulnya kita tidak semata-mata bicara tentang bagaimana posisi tangan dan posisi kepala, Mas. Tapi bicara penghormatan terhadap manusia. Gitu. Mas, ada meeting lah, ada bulldozer lah, ada pengkhianatan. Bulldozer tuh yang menarik itu. Kalau meeting masih menggunakan tangan, ini bulldozer udah pakai alat loh. Dan itu kan bukan hanya kali itu ya penggunaan frasa kata kekerasan itu dimunculkan. Jadi sebenarnya yang tadi kita ngomong kan bentuk kekerasannya, Mas. Sekarang kalau ditarik di psikologinya, sebenarnya ini kekuasaan lagi ngapain sih sebenarnya? Tadi saya katakan, Mas, kecemasan. Cuma secara kodrati manusia, apalagi kalau orang penting, akan menjadi amat sangat buruk dan hina dina ketika mengatakan saya takut, saya lemah, saya sedih, saya tidak mampu, saya sakit. Itu nggak mungkin. Kalau polisi kemudian selalu menggantinya, putar balik dengan selalu mengatakan siap 86. Pernah dengar polisi mengatakan saya capek? Nggak pernah kan? Saya sedih, saya takut, saya tidak pernah lah. Semuanya pasti siap 86, siap 86. Mengingkari sisi kemanusiaan. Tapi pada saat yang sama kita pahami itu sebagai sebuah sisi kebalikan. Orang psikologi menyebutnya sebagai sebuah proyeksi. Proyeksi. Nah, barangkali nih Presiden Jokowi menunjukkan kecemasannya dengan menunjukkan sebuah kalimat yang powerful kan, bahwa saya menguasai informasi, pasokan informasi dari sekian banyak lembaga intelijen ada di tangan saya kan, seolah-olah ingin menunjukkan power kan ya. Tapi di balik itu psikologi punya alasan untuk berprasangka jangan-jangan di balik itu sesungguhnya ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan, ya itu yang harus dikaji. Demikian pula penggunaan kosakata yang agresif, bulldozer dan seterusnya, jangan-jangan ini juga merupakan proyeksi, kebalikan dari isi hati yang sesungguhnya. Boleh nggak saya memberikan tafsir yang lain selain tadi kecemasan? Ini ada keangkuhan, seolah-olah kekuasaannya itu tak terbatas gitu, sehingga dia bisa mendayagunakannya itu tanpa kontrol. Karena kebetulan sekali memang dalam konteks ini oposisi lemah sekali kan. Jangan-jangan frasa kata itu selain tadi bentuk kecemasan, itu bagian dari keangkuhan. Tafsiran Mas BW itu kan tafsiran yang linear. Kata-katanya gagah adalah cermin kondisi batin yang juga gagah. Kalau saya kebalikan, proyeksi. Kata-kata yang gagah adalah sesungguhnya merupakan kebalikan dari bentuk suasana batin yang lemah.
Ya itu saya mau bilang, makanya bisa nggak saya bilang, itu bentuk yang seperti tadi Mas Reza, itu saya bilang ini satu lagi keangkuhan, jadi kesombongan, kelemahan orang yang ditunjukkan dengan kesombongannya, itu kan bentuk kayak gitu juga tuh. Ada tokoh dan psikologi namanya Alfred Adler. Dia itu orang psikologi pertama yang melakukan atau menyusun buku tentang biografi politik. Tokoh politik dia bikin biografinya, tapi dari sudut pandang psikologi. Hitler yang dia tulis. Saya tidak sedang bicara tentang Hitler, tapi yang saya katakan, Adler suatu ketika mengatakan begini, hidup itu adalah perjuangan kompensatoris. Perjuangan kompensatoris. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sesungguhnya merupakan kompensasi atas segala sisi tuna, sisi lemah, sisi hina, sisi tak berdaya yang kita punya. Lantas, karena semua orang melakukan perjuangan kompensatoris, maka sesungguhnya wajar dong kalau orang menampilkan sisi luarnya dengan wujud yang berbeda dibandingkan dengan sisi dalamnya. Wajar dong, itu universal sifatnya. Tapi Adler melanjutkan kalimatnya. Waspadai terhadap pemunculan superiority complex. Superiority complex. Unjuk kekuasaan yang overdosis, katakanlah begitu. Itu yang saya mau ngomong, saya nggak tahu bahasa psikologi. Kenapa kata Adler kita harus mewaspadai superiority complex? Karena superiority complex niscaya merupakan sisi kebalikan, merupakan kamuflase terhadap inferiority complex. Perasaan rendah, bukan rendah hati bagus, rendah diri, takut, cemas, gelisah, tak berdaya, dan seterusnya. Yang kompleks itu, yang overdosis itu, dikompensasikan dengan menampilkan superiority complex. Jadi, kalau kita mengacu pada perkataan Adler, kita punya dasar untuk bertanya apa yang tidak. Ini perkataan-perkataan yang seolah gagah perkasa. Mas Buya tadi menyebutnya apa? Keangkuhan. Jangan-jangan cerminan dari suasana hati yang kebalikannya. Yang tidak aman. Yang seolah tidak lagi mampu mengendalikan situasi dengan cara yang wajar. Kalau ini terus-menerus terjadi, kan punya dampak tuh, Mas. Kita sedang dalam periode tahun politik ingin memilih legislatif yang baik, calon presiden yang baik, calon kepala daerah yang baik, dengan situasi yang menenteramkan, kan begitu? Iya. Tadi kita singgung, ini saya jadi khawatir perkataan Presiden Jokowi pada dua periode waktu yang berbeda, yang bertolak belakang satu sama lain, justru memunculkan sebuah kondisi psikologis yang tidak ideal bagi terselenggaranya sebuah pesta demokrasi. Ada riset yang mengatakan begini, Mas. Pada masa-masa menjelang pemilu, itu hostility, permusuhan itu akan meningkat. Akibatnya apa? Loathing itu lebih dominan ketimbang loyalty. Saya milih seseorang bukan karena saya kagum pada ini, bukan karena saya respect pada dia, bukan. Saya pilih dia karena saya benci dia. Jadi loathing itu mengatasi. Ada tidak sih mengatasi? Istilah mengatasi? Pokoknya loathing, kebencian itu menjadi sedemikian dominan, mengalahkan atau menaklukkan loyalty, kesetiaan. Jadi dia memilih bukan karena loyalitasnya, bukan, tapi lihat karena dia benci sama yang ini, gue pilih dia aja. Betul. Nah, jangan sampai gejolak loathing itu, kebencian macam itu, melatari suasana batin kita ketika kita mau coblos nanti. Lebih-lebih jangan sampai kemudian terjadi wabah loathing karena terpicu oleh perkataan-perkataan, kita mau menyebut apa ya, provokatif atau agitatif jadinya. Agitatif lebih dosisnya lebih tinggi daripada provokatif. Mudah-mudahan tidak kan. Sekarang saya mau balik ke ini, Mas. Ini mau ditujukan kepada siapa? Kalau saya tadi contoh Pak Presiden tuh ya, sebenarnya yang mau ditujukan siapa? Kalau saya membahasnya kan, yang ditujukan adalah satu, di depan masyarakat dia ingin mengatakan gue masih tetap oke. Semua berada dalam kendali. Tapi kedua kan dia juga ingin mengirim pesan kepada lawan politiknya. Betul nggak sih secara psikologi dia sedang ngasih tahu lawan politiknya? Yang hari ini lawan politiknya itu siapa kan? Pertanyaannya itu kan? Iya. Sebagai warga negara saya terus terang menangkap itu, Mas. Karena kalimatnya menggantung, maka yang tersisa di kepala saya memang serba tanda tanya. Ini sebetulnya mau bilang apa sih? Kepada siapa? Kepada siapa? Dan target akhirnya apa? Apa makna? Target apa maksudnya apa? Gitu.
Udah deh, saya nggak tahu deh tentang Presiden Jokowi seperti apa. Karena saya nggak pernah baca biografinya Presiden Jokowi. Tapi saya baca biografinya Nixon. Nah, oke, kita pakai personal yang lainnya, Nixon. Saya nggak bicara Presiden Jokowi ya. Saya bicara Presiden Nixon. Ya. Dari sekian banyak referensi yang saya baca tentang Nixon, ada cuplikan di buku ini, cuplikan di artikel itu, kutipan di publikasi ini. Sebaran informasi di berbagai tempat Saya kumpul jadi begini. Ini psikologinya Nixon ya, bukan presiden yang lain. Presiden Nixon. Tapi kalau diulang-ulang terus-menerus kayaknya presiden yang lain. Oh, itu tafsiran. Jadi Nixon, pokoknya kita lagi ngomongin Nixon. Kita bicara Nixon. Skandal apa? Skandal Watergate. Jelaskan dulu. Kenapa kok Nixon? Kenapa nggak bicara Trump? Kenapa nggak bicara Biden? Nggak bicara Barack Obama? Walaupun Trump menggunakan kekerasan tapi kita mundur ya. Okay. Kenapa saya mengajak Mas BW bicara soal Presiden Nixon? Karena Presiden Nixon ini adalah Presiden Amerika Serikat yang akhirnya tercatat sebagai presiden yang amat sangat buruk mengakhiri masa jabatannya. Di ujung masa jabatannya justru sangat buruk dinilai orang. 1-2 detik menjelang dia dimakzulkan, dia mengundurkan diri. Dan apa yang dia lakukan? Di pintu helikopter. Orang yang sudah hina-dina, disebut sebagai aktor utama dalam skandal Watergate, yang akan dimakzulkan itu, di pintu helikopter dia melakukan sebuah superiority complex. Yaitu, fotonya legend itu mas. Dia jempol 2 begini. Apakah kita yakin bahwa suasana hatinya baik-baik saja? Penuh dengan kebanggaan akan keberhasilan yang dia lakukan? Tidaklah. Buktinya dia mengundurkan diri kok. Bagaimana mungkin kita bisa paham presiden negara adidaya mengundurkan diri begini? Paradoks kan? Nah, itu superiority complex menutup-nutupi inferiority complex. Kembali ke pokok persoalan. Kita bicara soal Nixon kenapa? Nixon itu runtuh karena dia nguping, bukan hanya nguping, dia coba tuh bongkar apa yang berlangsung di partai kompetitor, yaitu Partai Demokrat. Sayang di Amerika nggak ada ya frasa kata cawe-cawe ya. Kan itu kan mau tahu aja tuh kan. Nih mulai giring. Saya nggak tahu, saya belum pernah mendengar kosakata itu. Nggak, maksud saya gitu-gituan. Sayang di Amerika tuh nggak ada frasa kata cawe-cawe itu. Nixon akibat skandal Watergate. Itu Nixon dan kawan-kawan ada yang kena konsekuensi beragam, ada yang kena konsekuensi politik, ada yang kena konsekuensi pidana. Nah karena itulah kemudian psikologi juga mencari tahu apa sih yang berlangsung pada sosok Nixon, terutama sampai kemudian melakukan itu. Kembali ya, saya ingin mengatakan begini, barangkali ini menjadi sebuah poin penting juga tentang sisi paradoks kita pada waktu-waktu belakangan ini. Nixon itu digambar orang yang mencoba menghadirkan dirinya sebagai sosok atau simbol moralitas. Itu yang menarik tuh. Justru melakukan perbuatan yang immoral. Satu. Yang kedua, orang yang mengklaim dirinya sebagai ujung tombak dalam pertarungan melawan evil itu apa? Keburukan, setan, segala macam lah gitu ya. Justru menjadi evil doers, pelaku evil itu sendiri. Menjadi evil itu sendiri. Yang ketiga, orang yang ditakut-takuti oleh konspirasi imajiner akhirnya mengatasi ketakutannya dengan melakukan konspirasi itu sendiri lewat cara menguping apa yang terjadi di parpol lain. Saya bicara Amerika loh ya. Amerika. Presiden Nixon. Iya, saya nggak bilang cawe-cawe, enggak, itu dah. Lantas apa yang terjadi pada Nixon? Tadi saya katakan, sudah siap dia untuk dimakzulkan, tapi buru-buru dia mengundurkan diri. Lantas terhadap kaki tangannya apa yang dilakukan? Ada yang kena sanksi politik, ada yang kena sanksi pidana. Nah sekarang, jangan sekarang, kalau misalnya terjadi situasi serupa, kira-kira akan terjadi tidak itu? Konsekuensi politik dan konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan seandainya Nixon hari ini hidup. Saya justru kemudian membayangkan ya, kalau saya bawa itu ke negeri Konoha. Ada di peta, belum tahu. Masuk dulu. Google Map, di Google Map negeri Konoha. Maka kemudian orang-orang di negeri itu harus berpikir dari contoh Nixon itu. Ada potensi mereka akan dikorbankan. Mereka jadi korban. Yang selamat cuman pimpinannya doang gitu loh.
Itu kan mengerikan tuh kalau begitu. Nah hebatnya adalah lembaga perwakilan Amerika Serikat langsung bangun. Ini nggak beres nih. Kenapa kita dikuping seperti ini? Emang kita penjahat. Betapapun anggaplah Demokrat itu adalah rivalnya Republik, tapi jangan pernah menganggap Demokrat adalah musuh dalam selimut, pengkhianat, makar. Tidak begitu. Jadi saya menyebut ada Partai Demokrat dan khianat jangan disangkut pautkan ke. Tidak ada kaitannya dalam konteks ini menyebut orang lain pengkhianat gitu. Nggak ada hubungan ke situ. Iya. Situasi jadi mirip sih. Iya, itu. Situasi jadi mirip. Jadi kita mau udah disclaimer tulis kemiripan situasi, tempat dan waktu adalah bukan karena kebetulan belaka. Hanya kebetulan belaka. Tapi dalam intelektualitas kan kita bisa belajar ya. Ya, kasus Nixon, kasus Nixon itu bisa menjadi contoh supaya kita tidak mengulangi. Betul. Dan bagaimana semestinya menyikapi kasus di mana presiden menyalahgunakan kekuasaan untuk menguping isi dapurnya partai lain. Yes. Sekarang saya mau narik di itu tadi tuh PSN tuh. Saya mau dalemin tadi yang itu udah cukup tuh ya. PSN tuh proyek strategis nasional. Ini kan masih 2024 pemilihan presidennya. Ya. Presidennya sendiri in position sampai 2024 tuh bulan Oktober. Masih cukup lama tuh. Artinya dalam genggamannya kasus rempang itu bisa terjadi di mana-mana tuh. 11 konflik yang ada di tahun ini dari 32 konflik itu akan nyaris terjadi tuh. Jadi gini Mas Riza, sementara kita lagi memilih calon pemimpin, ada situasi psikologik yang bekerja kayak gitu, terus kekerasan jalan terus nih. Atas nama pembangunan. Gini deh. Saya kan orang yang sejujurnya nih Mas, saya orang yang mencintai institusi Polri. Oke. Tapi cara saya mencintai institusi Polri tentu tidak harus terus-menerus dengan caraku mencintaimu. Tak bisa kau sama dengan cara orang lain. Tapi yang jelas cara saya jujur. Oke. Saya melihat ini kan kita sudah bulan September ya. Saya menantikan ini kapan ya kira-kira Polri akan merilis ke publik daftar kerawanan sosial. Keren. Gitu. Jadi hasil pemetaan Polri terhadap situasi Kamtibmas menyimpulkan bahwa ternyata situasi yang paling rawan itu di sini. Jangan-jangan justru salah satu sumber kerawanan sosial itu, gangguan Kamtibmas itu adalah karena tidak teratasinya konflik antara masyarakat di wilayah PSN itu. Bicara tentang dampak politik dan seterusnya, silakan saja. Yang ingin saya katakan adalah kalau ternyata kerawanan sosial itu kemudian disikapi Polri dengan mengacu pada definisi keamanan yang old fashion. Jangan sampai teman-teman di Polri tergoda untuk kemudian menggunakan kekerasan yang eksesif semata-mata demi menciptakan situasi yang aman, tidak ada kejahatan, tidak ada demonstrasi, tidak ada lempar batu, tidak ada benturan, tidak seperti itu. Jangan sampai. Padahal itu mengingkari keadilan karena pemenuhan hak-hak masyarakatnya itu. Betapa menyedihkannya PSN itu, anggaplah itu terrealisasi ya. Andaikan itu terrealisasi, tetapi meninggalkan rasa sakit hati di masyarakat. Sakit hati terhadap siapa? Suka tidak suka, karena yang ada di depan mata adalah teman-teman di Polri, teman-teman di Satpol PP, dan juga mungkin teman-teman di TNI. Maka tentulah yang terkenang oleh masyarakat adalah mereka-mereka itu. Walaupun harus kita insafi bahwa mereka, ya katakanlah sebatas menjaga di lapangan kan. Semua keterangan ini kalau mau dikumpulin jadi satu, saya bisa nangkep nih. Mas Reza ingin perubahan. Dalam konteks pembangunan yang kemudian menimbulkan rasa kesedihan, ketidakadilan di masyarakat, saya tuh ingin Polri berani secara bisa dipertanggungjawabkan lewat data, mengeluarkan rekomendasi tunda atau batalkan. Tidak hanya untuk Rempang. Untuk kita bicara semua wilayah-wilayah di mana PSN itu yang meninggalkan kesedihan, kepiluan, putus asa di masyarakat yang tidak terselesaikan. Saya jadi bertanya-tanya dalam kasus Rempang nih Mas. Pernah tidak sih dibahas
apa ya konsekuensi psikologis yang akan dialami oleh para keluarga, termasuk anak-anak yang dalam tempo sekejap harus tercerabut dari kampung halaman mereka dan memulai sebuah gaya hidup yang barangkali berbeda di ujung sana. Pernah tidak terpikirkan oleh itu? Dalam psikologi saja nih, ini isu sepele nih. Ada yang namanya separation anxiety disorder, gangguan kecemasan karena keterpisahan. Ilustrasi yang sering dipakai Mas, ngantar anak sekolah. Orang tua mengantar anak ke sekolah baru nih, anak nangis. Oke, itu wajar, anxiety. Tapi kalau berkepanjangan, jangan-jangan pada anak ini ada yang tadi saya sebut separation anxiety disorder, gangguan kecemasan karena keterpisahan. Nah, bagaimana kemudian pemahaman tentang SAD ini kita terapkan dalam kasus rempang, kasus apa lagi? Banyak lah ya. Wadas. Jangan-jangan IKN juga. Iya. Jadi kan belum lama saya mengisi sebuah forum parenting di salah satu lembaga negara. Tidak saya sebut lah lembaga. Nanti lembaganya kena sanksi pula karena undang saya. Ada karyawan lembaga itu yang bertanya, Mas, bagaimana ya cara saya meyakinkan keluarga dan anak saya bahwa kalau saya dimutasi, itu situasi akan tetap damai, tentram, terkendali. Saja. Ini kan sebuah potret kecil, Mas. Dia sebatas bicara mutasi, Mas. Iya. Nah, nanti kita kapan sih sebetulnya pindah ke IKN kalau jadi? Yang nggak dipikir itu sebenarnya ekosistem sosial. Psikologinya orang-orang yang harus pindah ke sana itu pernah tidak dikaji? Psikologinya anak-anak Rempang, Melayu Rempang yang harus angkat kaki padahal bertahun-tahun oleh kakek nenek mereka diceritakan, "Nak, cintai kampung halamanmu. Nak, kau tengok di depan sana, itu makam datuk kau. Tiap malam kami berdoa untuk datuk kau. Nanti menjelang Idul Fitri, nak, datanglah, ziarahlah, siramlah, kasih bunga dan segala macam." Cara orang tua mengingatkan anak-anak agar tidak terlepas dari leluhurnya. Nah, dalam beberapa bulan yang akan datang ini, bahkan sekarang ya, 1 bulan kan ya, sudah harus angkat kaki. 1 bulan kan, anak-anak Rempang itu harus kemudian keluar. Anak-anak itu bertanya, "Mak, dulu Mak bagi tahu kami ini supaya menjaga kampung kami, Mak. Makam tuh dijaga, nak, tanah ini dijaga. Di mana kau minum air tuh suatu saat kau akan kembali ke situ. Tapi besok kita harus pindah, Mak. Gimana, Mak? Pernah tidak terpikir?" Nah, itu yang saya pertanyakan. Dan itu tidak terbeli. Oh, tidak terbeli, tidak terbeli. Memorable itu tidak terbeli. Itu pernah tidak sih terpikirkan? Kok saya tidak pernah ya baca di berita online, bukan kajian tentang keuntungannya lah, investasi ini dan segala macam, itu nggak sampai lah di kepala saya. Yang saya nantikan tuh adalah berita di online bahwa pemerintah ini sudah melakukan kajian dan sudah mengantisipasi, mempersiapkan segala sesuatu yang terkait kemungkinan adanya gejolak psikologis masyarakat, khusus anak-anak yang harus pindah seperti itu. Teman-teman, ini dahsyat. Ternyata relokasi itu punya dampak luar biasa. Ada psikologi kekuasaan yang bekerja dan ada psikologi ekosistem masyarakat yang terkena dampak itu. Itu sebabnya pemerintah harus cerdas dan menggunakan teori psikologi dan praktek psikologi untuk menyelesaikan masalah. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.